sama aku. Nama aku Salsabila, NPM 18310145 dari kelompok 14. Di sini saya akan melanjutkan tugas pertemuan 2 praktikum dari Lab Anatomi Universitas Malahayati ya. Nah, sini nih, saya udah buka tentang pertemuan kedua, yaitu ensefalon pertemuan 2. Apa sih? Kalian tahu nggak ensefalon itu apa? Nah, ensefalon itu adalah otak. Nah, otak kita itu bisa pusatnya sistem saraf ya, atau sistem saraf pusat tuh ya. Di otak ini banyak kayak namanya intervertebrata lainnya. Nah, otak itu apa sih? Untuk apa sih? Nah, itu biasanya untuk mengatur sebagian besar gerakan kita, perilaku kita, terus ada fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, atau keseimbangan cairan dan suhu tubuh. Nah, si otak ini juga tuh bertanggung jawab atas fungsi misalnya ada pengenalan, emosi, ingatan, pembelajaran motorik, dan segala bentuk pembelajaran lainnya. Kalau misalkan si otak ini berfungsi sebagai pengenalan tuh kayak misalnya kita berkenalan kepada seseorang, itu kita akan mengingatnya. Nah, terus kalau emosi, terus ada juga kan tadi ingatan, sama kita habis belajar apa nih, ingat apa, atau pembelajaran motorik itu kayak kita contohnya belajar sepeda atau apa gitu ya. Nah, terus tuh di sini tuh ada si ensefalon. Nah, jadi ini bentuknya nih ya. Nah, di ensefalon ini ada dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada proencephalon, yaitu yang di atas ini. Ini proencephalon. Terus ada yang di tengah ini namanya mesencephalon. Nih ya, mesencephalon nih ini nih, yang warnanya hijau muda. Terus ada rhombencephalon. Nih, rhombencephalon. Nih, di prosencephalon ini di atas nih ya, lihat tuh. Itu ada terbagi jadi 2 lagi, namanya teleencephalon. Terus sama dancephalon nih, dancephalon. Terus ada mesencephalon ini, cuman ada satu nih doang ya. Terus kalau rhombencephalon itu ada 3 bagian, yaitu pons, nih pons, di bawahnya mesencephalon. Terus yang kedua itu ada cerebellum, nih cerebellum ini atau otak kecil kita. Terus ada medulla oblongata, nih. Nah, terus kita lanjut lagi. Ya, nih. Ini adalah tencephalon atau korteks nih. Nah, ini nih dilihatnya tuh dari superior. Setelah si leptomeninx itu diangkat. Nah, ini nih cerebrum ini menyusun sebagian besar ensephalon. Nah, si cerebrum ini terdiri atas 2 hemisferium yang dipisahkan oleh viscera longitudinalis. Nah, kita cari viscera Nah, nih dipisahkan kan ini viscera longitudinalis cerebri nih, dipisahkan. Nah, selama tahap perkembangan awalnya itu cerebrum itu memiliki permukaannya tuh sangat mulus gitu. Nah, terus kalau perkembangannya perkembangannya tuh pesat, dia itu terbentuknya ada sulci atau gyrus atau giri. Nah, ini ada sulcus posterialis, ada gyrus postdecantralis. Nah, pelipatannya ini sangat meningkatkan daerah permukaan cerebrum, dan akibatnya 2/3 daerah permukaan cerebrum tidak tampak oleh mata. Nah, di sini ada bagian-bagiannya ya. Yang pertama kan tadi ada yang pemisahnya, itu namanya viscera longitudinalis cerebri. Ada sulcus frontalis superior nih, dari atas. Dan sulcus frontalis inferior. Ada polus frontalis, ada gyrus frontalis superior nih di bagian sini, kayak di dekat bagian ubun-ubun kita kalau nggak salah sih.
gyrus frontalis medius di sini, gyrus praesentalis di sini ya, gyrus postpraesentalis, sulcus praesentalis nih di sini, sulcus centralis di sini. Nah, ini tambahan-tambahannya itu kayak gyrus angularis, lobulus parientalis superior, lobulus parientalis inferior, kayak gitu-gitu. Terus di sini ada polus occipitalis, ada sulcus parietocipitalis, ada sulcus cinguli juga. Pokoknya banyak. Nah, di sini tuh juga ada klinisnya nih. Aku kasih tahu klinisnya tuh misalnya atrofi encephalon. Nah, itu tuh seiring usia kita itu tuh dia tuh timbul kayak perbesaran si sulki tadi sama si giri. Nah, itu biasanya tuh kesulitan mengingat, terus dia bertambahnya usia itu disebabkan sama atrofi encephalon. Kayak susah tidur. Kayak gitu banyak. Biasanya tuh dia tuh bisa di usia 36 sampai 50 tahun. Nah, selanjutnya nih, di sini ada tencephalon atau pengaturan lobi ya. Apa kita perbesar aja nih? Bisa nggak ya? Oke. Nah, ini yang pertama ya, dilihat dari superior nih atau atas. Di sini ada polus frontalis. Bagian depan ini ada polus frontalis. Ada visura longitudinalis cerebri, ada lobus frontalis, ada sulcus centralis di sulcus, ada lobus parientalis, ada lobus temporalis, ada sulcus parietoccipitalis, ada lobus occipitalis, ada polus occipitalis. Nah, dia itu mendekati akhir bulan ke-8 perkembangan si janinnya ini, sulkinya tuh menjadi jelas. Si sulkinya ini nih, sulkinya itu menjadi jelas. Nih. Terus di sini ada dilihat dari sisi kiri atau masing-masing hemisferium cerebri terbagi menjadi 4 lobus. Ya, lobi atau lobus. Itu ada lobus frontalis, ada lobus parientalis, ada lobus occipitalis, ada lobus temporalis. Nah, di sini ada 4 lobus kan dibaginya. Nah, ini sama aja yang tadi sulcus centralis, sulcus parienscopitalis ini sama semua. Jadi kita lanjut. Dilihat dari inferiornya nih. Nah, di sini tuh selain ada 4 lobus, terdapat lobus limbicus. Jadi ada ya, itu tambahnya lobusnya. Jadi di sini kelihatannya tuh lobus limbicus, lobus frontalis, lobus temporalis, lobus occipitalis. Nah, si lobus limbicus ini tersusun dari gyrus cinguli. Tadi ada gyrus cinguli nih. Kalau kalian mau lihat tadi gimana ya? Pokoknya paling atas tadi. Gyrus cinguli dan gyrus para hippocampalis. Ada nih hippocampalis nih ya, sama si lobus limbicus nih. Besertanya uncus. Ada tadi uncus. Oke. Terus kita lanjut ya sama semua ini incisura principitalis, ada sulcus collateralis, ada polus occipitalis masih sama. Terus kita selanjutnya dilihat dari medial. Oke. Di sini ada kelihatannya sulki sekunder atau tersier di dalam T. encephalon ini menunjukkan keragaman dalam tiap individunya. Nah, contohnya tuh batas antara masing-masing lobus itu tidak bersifat mengikat. Contohnya tuh kayak incisura. Mana ya incisura? Nah, ini incisura preoccipitalis nih. Nah. Terus di sini ada sulcus cinguli nih. Sulcus cinguli, ada sulcus
occipitalis, ada sulcus calcarinus. Nah, jadi kita lanjut. Nah, ini tadi kan ada si sulcus centralis. Nah, itu tuh terbentang di antara lobus frontalis dan lobus parientalis, memisahkan gyrus parietalalis motorik dan gyrus post centralis atau sensorik. Jadi tuh si sulcus centralis ini, mana sih? Ini, sulcus centralis ini, dia itu terbentang di antara lobus. Lobusnya itu ada lobus frontalis dan parientalis. Frontalis nih. Frontalis dan parientalis. Parientalis mana dah? Nah, abis itu ada si sulcus lateralis itu memisahkan lobus frontalis, lobus parientalis, dan lobus temporalis. Nah, jauh di dalamnya itu terletak fossa lateralis dan insula. Nah, kalian bisa baca sendiri ya di sininya. Terus lanjut lagi nih. Oke, kita perkecil ya. Karena ini besar, nah selanjutnya di sini ada viscera longitudinalis cerebri. Nah, di sini ada bulbus olfactorius, di sini ada chiasma opticum. Nah, di sini ada giri orbitales, gyrus para hippocamalis uncus nih di sini terletaknya di sini. Terus di sini ada substantia nigra nih, substantia nigra nih terletaknya di sini deh. Terus ada gyrus temporalis inferior. Terus di sini ada polus occipitalis. Nah, di sini juga ada yang namanya fossa interpeduncularis nih. Nah, di sini juga aqueductus mesenteric. Pokoknya masih banyak banget. Terus kita lanjut lagi ke selanjutnya. Nah, di sini si giri dan sulcus di hemispherium cerebri itu dilihatnya dari sisi kiri ya. Nah, di sini tuh ada namanya gyrus parietalalis, ada sulcus centralis, ada gyrus post centralis, ada operculum frontale atau operculum parietale nih. Nah, nih ada 4 kan tadinya. Terus di sini nih ada sulcus lateralis nih. Sulcus lateralis ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu nih ada anterior sama ascendens. Ini ada 2 kan. Terus ada gyrus temporalis superior di sini. Pokoknya banyak banget ya. Terus di sini selanjutnya ya. Di sini nih dilihat dari sisi kiri. Nah, bagian-bagian lobi frontalisnya tuh pokoknya nanti kelihatan gitu kan. Di sini ada lobus parietalis, sulcus circularis insulae. Nah, nih ada gilus longus, ada insulae, ada giri brevis insulae. Nah, selanjutnya di sini ada tencephalon cortex. Nah, di sini tuh ada kayak dibagi-bagi lagi. Nah, ini dilihat dari sisi kiri. Ada dilihat dari sisi kiri, yaitu atas ini ada margo superior nih. 1, 2, 3 ini margo superiornya. Di sini sulcus centralis. Di sini sulcus intraparietalis nih. Di sini sulcus occipitalis, ada incisura preoccipitalis, ada margo inferolateralis, ada pars opercularis nih di sini. Ada pars orbitalis, ada pars triangularis. Nah, di sini tuh ada gyrus frontalis superior, ada gyrus frontalis medius, ada gyrus frontalis inferior, ada giri orbitalis, ada gyrus frontalis superior, terus ada gyrus parietalalis, ada gyrus postcentralis, ada gyrus aja, nih gyrus, gyrus temporalis medius, gyrus temporalis inferior, lobus parietalis superior, lobus parietalis inferior. Nah, di sini kita lanjut aja. Ada ini dilihat dari medial. Nah, ini tersusun tuh atas rostrum, genu, corpus, dan splenium.
Selain itu, fornik commissura anterior atau thalamus dan septum pallidum juga terlihat. Nah, jadi tuh di sini tuh ada corpus callosum. Yang pertama itu ada nih, corpus callosum itu genu. Yang kedua itu ada rostrum. Yang ketiga ada truncus. Yang keempat ada sphenium. Nah, itu tuh terlihat kalau dari medial. Terus itu sama masih gyrus cinguli, Prencuneus, Cuneus masih sama semua. Nah, di sini terlihat juga si froniknya. Froniknya itu ada commissura kayak gitu tadi. Oke, kita lanjut lagi di area-area korteksnya. Nah, di sini nih, yang pertama nih ada yang warna kuning ini atau pusat Wernicke, itu pusat bicara sensorisnya. Kalau kita bicara gitu, ini pusatnya kita. Ada korteks visual sekunder, ada korteks visual primer, ada di sini korteks auditorik sekunder, korteks auditorik primer, ada gyrus temporalis. Di sini ada yang biru ini, biru muda itu pusat Broca atau pusat bicara motorik. Yang tadi ini kan Wernicke atau pusat bicara sensoris. Nah, di sini ada yang namanya gyrus frontalis inferior. Ini korteks asosiasi prefrontal. Di sini ada nih yang oranye di sini. Oranye kecil ini namanya area visual frontal atau koordinasi pergerakan mata. Nah, jadi mata kita ini diaturnya oleh si area visual frontal ini. Terus ada yang ini namanya korteks premotorik, itu somatomotorik sekunder. Terus yang warna pink ini korteks motorik tambahan atau somatosensorik sekunder. Nah, di sini ada korteks somatosensorik primer, gyrus parenchymalis, ada kan tadi udah semua. Nah, di sini tuh area fungsional hemisferium itu dilihatnya tuh dari sisi kiri kan tadi. Si fungsi kortikalnya yang lebih tinggi itu seperti bicara, memerlukan kooperasi berbagai macam area kortikal, bisa membedakan area kortikal primer, contohnya gyrus parenchymalis, korteks somatototrik. Nih, pokoknya bisa dibaca ya di sini. Terus selanjutnya, di sini tuh ada area-area korteks fungsional di hemisferium cerebri, itu dilihatnya dari cerebral, ya. Yang pertama itu ada korteks asosiasi prefrontal, korteks motorik tambahan yang tadi, korteks somatotrik, ini ada gyrus, ada parenchymalis, terus di sini ada gyrus postenchymalis, korteks somatosensorik sekunder, masih banyak ya. Nah, di sini kita ke telencephalon atau fornik. Nah, di sini tuh ada yang namanya bulbus olfactorius. Ini setelah bagian basal dari encephalon diangkat, nah ini jadinya ini. Terus tractus olfactorius sama masih ada fornik columna, ada corpus mamillare, ada fornik atau crus, ada fornik commissura, ada fornik corpus, masih banyak. Ada ini, ada nervus opticus yang kedua, masih banyak ya, ada uncus tuh. Nah, si fornik ini itu ya suatu struktur berpasangan yang terdiri atas crus, commissura. Nah, corpus serta kolumna fornik berasal dari hippocampus. Dan subiculum di lobus temporalis dan arcus di atas ventriculus tertius yang berjarak nih, terus dia tuh berjalan menuju si corpus mamillare. Nah, corpus mamillare tadi ada. Nih, jadi berjalannya ke sini gitu. Di commissura phronyx terjadi pertukaran seratnya. Jadi commissura phronyx itu ada di
Tempat pertukarannya si serat tadi. Nah, kita lanjut ya. Ini dilihat dari inferior medial. Nah, si fornik itu jadi itu ada satu traktus itu yang penting di dalam sistem limbiknya. Di sini ada fornic corpus, fornic crus, fimbria hippocampi, terus corpus mamillare, fornic columna pars tecta, tuh ada fornic columna pars libera. Nah, ini banyak kan? Nah, ini tuh tampak serabut penghubung di nukleus anterior hipotalaminya. Hipotalamus, dan habenulae. Nah, terus di atas itu menunjukkan tuh topografi hubungannya si fornik dan struktur lainnya. Nah, jadi di sini dijelasinnya fornik aja gitu. Nah, terus di sini tuh ada catatan klinisnya nih. Nah, seperti fornik dan hipokampus nih, fornik kan banyak tuh. Di sini ada hipokampus tadi kan. Nah, itu tuh corpora mamillare menjadi bagian dari sistem limbik. Nah, meski peran yang sesungguhnya tidak diketahui nih, corpora mamillare itu kemungkinan berperan dalam proses penyimpangan ingatan. Nah, jadi kalau kita nyimpang ingatannya, itu disebabkan dari corpora mamillare itu. Alkoholisme kronik bisa menghancurkan corpora mamillare. Jadi itu kalau kita pemabuk berat itu bisa ngancurin si corpora mamillare-nya. Nah, sehingga kan hilang ingatan tuh. Orang-orang yang suka mabuk itu tuh karena hilangnya si corpora mamillare itu kayak rusak gitu. Terus ada timbul disorientasi dan konfabulasi atau penciptaan memori dan keyakinan palsu. Jadi kita tuh kayak ngebayangin apa kayak halu gitu loh, kayak palsu. Nah, itu tuh bisa aja sindromnya tuh sindrom Korsakoff. Nah, sang penderita ini mencobanya tuh menciptakan cerita palsu atau menutupi celah-celah ingatannya biar nggak ketara banget gitu. Jadi kita pembahasannya sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.